Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Jim Iskandar dengan NIM 86030739. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja ke soal yang pertama. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jawaban saya, dalam pendidikan, pilar adalah dasar atau penyangga utama yang membuat sistem pendidikan tetap kuat dan berjalan dengan baik. Seperti tiang yang menopang sebuah bangunan, pilar pendidikan menjadi landasan yang membantu pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pilar pendidikan tidak hanya berhubungan dengan prestasi akademik, tetapi juga dengan pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penanaman nilai-nilai moral. Oleh karena itu, pilar yang kuat sangat diperlukan agar pendidikan mampu menghadapi perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan berbagai tantangan zaman. Untuk soal yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Dengan keteladanan tersebut, peserta didik dapat belajar tidak hanya dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari perilaku gurunya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat, guru berperan mendampingi peserta didik, memberikan motivasi, dan mendorong mereka agar aktif dalam kegiatan belajar. Guru juga membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung perkembangan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka mampu belajar secara mandiri, mengembangkan potensi diri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Lanjut soal yang ketiga, analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Untuk jawaban saya, relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara. Meskipun prinsip-prinsip tersebut lahir pada masa yang berbeda, nilainya masih sangat sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Yang pertama, dalam pembelajaran daring. Saat pembelajaran dilakukan secara online, guru tetap harus menjadi teladan, pembimbing, dan pendukung bagi peserta didik. Contoh aktual, guru yang menggunakan aplikasi pembelajaran dengan baik, hadir tepat waktu, dan berkomunikasi secara sopan dalam kelas virtual telah menerapkan prinsip Ingarso Sungtulodo. Untuk yang kedua, dalam literasi digital, peserta didik saat ini memperoleh banyak informasi dari internet. Oleh karena itu, mereka perlu dibimbing agar dapat menggunakan teknologi secara bijak dan mampu membedakan informasi yang benar dan yang salah. Contoh aktual, guru mengajarkan peserta didik untuk memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya di media sosial agar tidak mudah percaya pada berita palsu. Yang ketiga, dalam pembentukan karakter. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti perundungan di dunia maya dan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Contoh aktualnya, Guru dapat mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab,
dan saling menghormati melalui tugas dan aktivitas pembelajaran berbasis digital. Yang keempat dan terakhir, dalam peran guru, saat ini guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber internet. Oleh karena itu, guru lebih berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik memahami dan menggunakan informasi dengan tepat. Yang kedua, tantangan penerapan di era digital. 1. Keterbatasan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Contoh aktualnya, masih ada peserta didik di daerah tertentu yang kesulitan mengikuti pembelajaran online karena jaringan internet yang terbatas. Yang kedua, rendahnya literasi digital. Sebagai peserta didik masih belum mampu menilai apakah informasi yang mereka temukan di internet dapat dipercaya atau tidak. Contoh aktual, ada peserta didik yang langsung menyalin informasi dari internet tanpa memeriksa kebenaran atau mencantumkan sumbernya. Yang ketiga, berkurangnya interaksi sosial. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung dengan orang lain. Contoh aktualnya, sebagai peserta didik lebih sering berkomunikasi melalui media sosial dibandingkan berbicara secara langsung dengan teman atau keluarga. Yang keempat, kemampuan teknologi guru yang berbeda-beda. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Contoh aktual, beberapa guru masih memerlukan pelatihan agar lebih terampil menggunakan aplikasi dan media pembelajaran digital. Untuk soal yang terakhir, nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi, kesenjangan kualitas pendidikan, masalah karakter peserta didik, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dalam menghadapi masalah tersebut, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo membantu membangun karakter peserta didik melalui keteladanan guru. Prinsip Ing Madya Mangunkarso dapat meningkatkan semangat dan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri, kreatif, dan percaya diri. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut secara konsisten dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Setelah saya mempelajari buku modul dan materi inisiasi yang ketujuh, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih kepada pembimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.